Hai teens, welcome back again to Praise and Worship. Are you ready guys? Ya, kita siapkan hati kita, siapkan tempat yang terbaik dan posisi yang terbaik untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah teman-teman, gue punya saran nih. Ya, biar ibadahnya lebih seru dan lebih asik. Ayo kita ibadah bareng di Zoom. Kita ada ibadah bareng di Zoom setiap hari Minggu jam 10. Ya, buat teman-teman mau ikut nih ibadah bareng kita ya di Zoom. Nanti boleh kontak langsung ke PKS masing-masing atau boleh DM ke Instagram kita gitu buat tanya-tanya. Nah yang kedua teman-teman, kita juga ada hal yang spesial dan penting banget buat hidup kita ya. Dalam masa pandemi kita butuh komunitas, right? Ya kan? Nah hari ini teman-teman kita juga ada doa malam. Kita sebutnya Hafruta Meeting ya. Kita mau ketemu dengan teman-teman penguritan kita. Itu setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam ya. Kita mau penyembahan, kita doa sama-sama. Dan di situ teman-teman bisa ngalamin Tuhan juga bareng-bareng. Ya, so hari ini jangan biarkan rohani kita kering, tapi kita mau sama-sama terus push diri kita untuk kita menerima hadirat Tuhan dan ngalamin Tuhan sama-sama. So hari ini ibadah hari ini siapkan hatimu sungguh-sungguh yang terbaik untuk kita ngalamin Tuhan juga waktu kita penyembahan dan pujian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik buat hidup kami dan kami bersyukur. Sebagai rasa syukur kami, hari ini kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk kami beribadah, menaikkan pujian, syukur, dan juga penyembahan kami Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Biarkanlah hari kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita percaya mari kita bersama berkata, amin. Enjoy the service. Hungry for more of you, heaven's open, you're bursting
Tuhan. Kami percaya, dimanapun kami berada sekarang, Roh-Mu hadir Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami menyembah Engkau. Engkau hadir dan Engkau ingin bertahta di atas pujiannya kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. You are here mending every heart, Lord. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
There's no other God like you, Jesus. There is no love like your love. There is no power like your power. No mercy like your mercy. No grace like your grace. You are wonderful, oh Jesus, my God. There's no one like you. Hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali kebaikan Engkau. Kami mau kembali terpesona lagi Tuhan terhadap Engkau. Kami mau memberikan pengharapan kami lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau beriman kembali kepadamu Tuhan. Karena kami tahu setiap janji-janji-Mu tidak akan mengecewakan kami. Dan bahkan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini saudara-saudara teman-teman sekalian, saya pribadi tak tahu bagaimana kondisi hatimu. Mungkin kau merasa Tuhan jauh, mungkin kau merasa Tuhan sedang baik-baiknya dalam hidupmu. Mungkin kau sedang gagal, mungkin kau sedang berhasil. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi hari yang pasti Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. He says He's working when you are sick. Dia bekerja saat engkau sakit. Dia bekerja saat kau gagal. Dia bekerja atas pekerjaanmu. Dia bekerja atas studimu. Dia bekerja atas hubunganmu. Dia bekerja atas imanmu. Dia bekerja atas pertumbuhanmu. Dia bekerja atas keluargamu. Dia bekerja atas semua hal di dalam hidupmu. Mau kita tahu atau enggak, Tuhan tahu tetap setia bekerja untuk kami. We thank you Lord for that Jesus. Come on, let's sing it sparkling. Even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh yes, You never stop working. Mari katakan dengan imanmu. Yes, Dia bekerja sekarang. Dimanapun kau berada, Dia ingin melawan engkau. Dia ingin bekerja untukmu. Dia ingin mengubah hidupmu. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You're working every day, every place. Jesus. Yes Tuhan, hari ini sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Kami punya Allah yang saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Kami punya Allah yang tidak pernah membongkar janji-janjinya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin.
teman-teman semua. Kembali lagi kita sama ibadah online kita, Sunday service online kita. Senang banget ya bisa beribadah bersama-sama di Sunday service online ini. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan teman-teman dan prokes teman-teman di rumah ya. Dan pastikan kan juga tetap sehat dan gak usah kemana-mana dulu, mendingan di rumah aja dulu. Kita berjaga-jaga bersama-sama dengan keluarga kita. Seperti itu teman-teman, karena kita pasti merindukan ya, kita tuh bisa berjumpa bersama, terus bisa beribadah bareng lagi gitu ya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Dan hari ini gue mau bagiin tentang forgiveness, oke, pengampunan, mengampuni, oke teman-teman. Dan mungkin untuk ayat yang dibuka pertama kali adalah ada di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12 seperti ini ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, firman Tuhan hari ini ya, yang gue buka hari ini adalah menunjukkan kepada kita begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti gini, kita tahu bahwa kita tuh orang yang bersalah teman-teman ke Tuhan. Jadi sebelum kita sampai ke actionnya, bagaimana kita mengampuni, menurut gue kita perlu untuk mengetahui dulu dasar kita bisa mengampuni itu apa. Oke, di dalam ayat 6 Matius 6 ayat 12, oke. Kita minta Tuhan mengampuni kesalahan kita. Karena kenapa? Karena seperti kita juga sudah mengampuni orang lain yang bersalah dengan kita. Dan kalau kalian baca firman Tuhan, selalu deh nanti ya kita sama-sama gali lagi firman Tuhan tentang pengampunan ini. Dan ketika kita gali ya, sebenarnya selalu berkaitan sekali. Mengampuni orang ya dengan mengampuni Tuhan. Jadi minta pengampunan dari Tuhan, maaf. Ya, jadi kenapa kita bisa mengampuni orang? Karena kita sudah diampuni Tuhan. Kenapa kita mengampuni orang? Karena kita sudah diampuni sama Tuhan. Selalu begitu firman Tuhan isinya. Jadi kalau kalian search ya di HP teman-teman, di Alkitab teman-teman, kalian bakal ketemu semuanya itu lagi. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau dari Matius 6 ayat 12 ini, dia ngomong gini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itulah kenapa hari ini kita mau belajar tentang pengampunan. Sebab apa? Karena kami percaya, sebab kita semua percaya tempat ini, kalau Tuhan sudah mengampuni kita. Kasihnya itu cukup, kematian dia di kayu salib itu cukup untuk setiap hidupnya kita. Ya, nah makanya itu kita perlu mengampuni. Dan kenapa juga sih sebenarnya kita perlu mengampuni juga? Nah, kita mau buka di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 bentar. Efesus 4 ayat 32. Nah, gue bacain buat teman-teman. Isinya gini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke? Nah, seperti tadi yang gue sudah mention tadi gini, kenapa kita bisa mengampuni? Karena kita tuh diampuni sama Tuhan. Dan tetapi hendaklah kamu, gue baca lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Jadi memang firman Tuhan di Efesus ini lebih bunyi lagi, itu bukan sama orang yang jauh. Oke, teman-teman. Mungkin kita beberapa kali kita discuss ya tentang pengampunan ini. Buat setiap kita, bahkan buat gue pribadi, mengampuni ya orang yang jauh ya, kayak kita nggak gitu terlalu kenal, itu gampang aja. Kita bisa lupain aja gitu. Karena yang penting ya udah, gue tidak perlu berurusan dengan dia, gue tidak perlu tinggal lupain aja gitu, gampang gitu. Tetapi sebenarnya yang bisa melukai kita dan membekas di hati kita itu bukan dengan orang yang jauh, tapi dengan orang yang dekat. Makanya di firman Tuhan ini gini, baiklah kita hidup dalam penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya, dan ramah terhadap orang yang lain. Jadi sebenarnya mengampuni itu adalah salah satu bentuk ekspresi kasih, teman-teman. Jadi kalau kita tinggal dalam kasihnya Tuhan, kalau kita hidup dalam kasihnya Tuhan, pasti kita mau untuk belajar saling mengampuni dan mengampuni orang lain. Terlebih lagi pada orang terdekat. Karena buat gue pribadi, praktek pengampunan sesungguhnya itu bukan sama orang yang jauh, tapi sama orang yang terdekat denganmu. Karena dengan orang yang paling terdekat, kita benar-benar mau belajar. Ya, ketika kita dilukai, ketika ada hal yang kita nggak suka atau hal yang kita nggak cocok, mau nggak sih kita belajar untuk menyerahkan ya hati kita
menyerahkan egonya kita, gitu. Untuk kita tetap menerima dia, untuk kita tidak menghakimi dia, atau kita tidak menolak dia, atau bahkan gini, kita seperti bapa yang menunggu anak bungsunya balik, ya. Dan kita belajar, ya, kita belajar memiliki sikap hati yang seperti itu. Kita belajar bukan menuntut, mengampuni bukan karena tuntutan, tapi mengampuni karena kasih, ya. Karena hari ini gue mau bilang kayak begini, pengampunan kadang sulit kita lakukan karena kita memegang luka, teman-teman. Dan gue merenungkan ketika gue mempersiapkan firman Tuhan ini juga, gue merenungkan pribadi gini, kenapa ya Tuhan, kita tuh dalam mengampuni orang tuh susah gitu. Selain adalah gini, kita itu sadar ya kalau kita sudah diampuni. Selain kita tuh sadar bahwa kita itu sudah dikasihi sama Tuhan. Tapi kenapa sih ya? Kenapa kita tuh sulit banget untuk kita mengampuni itu? Kenapa gitu? Nah, ketika gue merenungkan dari apa yang gue alami, dari apa yang gue sudah lewati, ternyata sebenarnya luka juga itu bisa jadi sebuah berhala loh teman-teman. Luka itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk keegoisan, di mana kita tuh nggak tinggal di dalam kasih. Nah, hari ini teman-teman coba cross check setiap hati kita, ya. Termasuk gue pribadi hari ini yang berbicara di depan teman-teman. Mau nggak hari ini kita coba renungkan, ada nggak luka yang belum beres di hati teman-teman? Dan masalahnya luka itu akan ada, that scar will be there, itu bukan dari orang jauh, teman-teman. Atau orang yang baru kamu kenal, itu gampang aja, tinggal lupain aja selesai, karena kita nggak ada urusan dengan hidupnya kita. Tetapi yang bisa melukai kita, ya, will hurt us the most, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa keluargamu, itu bisa persahabatanmu, itu bisa komunitasmu di Komsel, itu salah satu di tubuh Kristus maksudnya, ya. Jadi di dalam gereja juga, atau orang-orang yang memang pertemanan, orang close friendmu, ya, itu yang bisa melukai kamu. Karena kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, nggak sesuai dengan keinginannya kita, atau mungkin gini, kita sudah memberikan dia kesempatan berkali-kali, kita sudah ampuni, kita sudah memaafkan dia, tapi dia tidak pernah berubah dan kita kecewa. Karena harapan kita adalah gini, gue mengampunimu, lu berubah dong, ya. Nah, hari ini teman-teman, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang pengampunan itu dari gambaran pengampunan. Itu ada di mana? Itu ada di Matius 18. Oke, teman-teman. Itu ada di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oke. Aku bacain ya buat teman-teman. Gini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Oke, teman-teman. Di sini jelas sekali yang dimention bukan adalah gini, berapa kali aku harus mengampuni orang yang gue gak kenal. Oke. Atau pemulung, kan kita lu gak kenal pemulung dong. Gue pemulung itu harus gue ampuni. Atau ya mengampuni siapa lagi? Mungkin temennya temen gue, oke, yang melakukan kesalahan. Kayaknya yang dikatakan di firman Tuhan ini nggak seperti itu, teman-teman. Tapi jelas saudaraku, berarti adalah orang yang terdekat dengan dia, ya. Jadi orang yang terdekat dengan Petrus saat itu, dan dia merasa dikecewakan dan dia merasa dilukai. Makanya dia nanya, "Tuhan, gue harus ngasih pengampunan sama dia nih berapa kali, Tuhan?" Gitu loh. Ya kan, ada sebuah hal pertanyaan dari dia, berapa kali gue harus ngampunin? Nah, coba kita renungkan pribadi deh, lepas pribadi ya. Apakah hari ini kita seperti itu juga? Aduh Tuhan, gue seberapa kali sih kasih dia kesempatan buat dia? Berapa kali sih gue harus ngampunin dia? Kayaknya udah berkali-kali deh, nggak berubah-berubah deh. Nah, mungkin begitu. Mungkin keadaan Petrus saat itu kayak begitu. Nah, gue lanjut ya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini jelas banget. Firman Tuhan ngomong gini. Kalau kita lihat 70 kali 7 kali itu kan satu hal yang menandakan satu hal yang banyak banget ya. Kita kan kayak nggak mungkin ya, kita tuh ngitungin gitu loh.
Kita udah ngampunin berapa orang ya, udah ngampunin saudara gue berapa kali ya, dalam sehari ya berapa kali. Kita kayaknya gak bakal ngitungin gitu. Kecuali dalam satu hari kalian punya musuh 450 orang. Tapi kan gak mungkin ya, kita tidak terkenal itu. Ya mungkin kalian kalau influencer pun, kayaknya malas juga deh ngurusin hidup orang kayak gitu kan. Kan gak mungkin. Dengan orang-orang terdekat dengan kita, inner circle kita gak mungkin sampai 450 orang. Kan kayak gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Itu kiasan aja dari Tuhan. Mau bilang begini, nggak terhingga, lo harus terus-menerus mengampuni. Ya, pengampunannya seperti apa sih yang mau Tuhan mau? Ya, atau pengampunan seperti apa yang mau Tuhan tuh ajarin dalam setiap hidupnya kita. Nah, itu kita baca lagi lanjutannya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 24, setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, hari ini teman-teman, penggambaran ini, kalau gua renungkan dan gua rema dalam kehidupan gua ya, ini tuh seakan-akan sebenarnya kayak kita gitu, hamba itu kayak kita. Hari ini teman-teman sedang gini, utang dosa kita tuh sebesar apa sih sama Tuhan sih? Bahkan kita tahu dengan firman Tuhan, kalau teman-teman sudah ikut SA atau SPK, pasti kalian tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk bisa diselamatkan, ya oke? Untuk bisa dibenarkan dari dosa yang kita lakukan. Perbuatan baikmu nggak bisa membayar utang itu, ya kan? Apalagi ibadahmu doang nggak bisa. Apalagi pemberianmu nggak bisa. Atau hal-hal yang kita lakukan untuk bisa diselamatkan nggak ada untuk membayar hutang kita, dosanya kita supaya clean bersih tidak ada, ya. Tapi jelas memang Tuhan mengatakan gini, upah dosa ialah maut, teman-teman. Sama kan kayak ini. Ada hamba punya utang yang besar yang gak bisa dibayar. Dan hari ini dia bayarnya gimana? Bayar apa? Segala yang ada di milik lu lah sini. Kata Tuhan begitu. Segala yang ada milik lu kasih ke gue. Untuk membayar hutangmu. Yang mungkin sebenarnya tidak membereskan sebuah masalah, teman-teman. Oke? Itu nggak beresnya semua masalah. Tetapi, ya, karena gini. Apakah kita sama kayak hamba ini? Menurut gue sama. Karena gue pribadi mengalami hal ini. Kita datang sama Tuhan. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Oke? Kita minta kasih karunia Tuhan. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselamatkan. Betul? Segala utang dosa kita jadi lunas, teman-teman. Nah, hari ini teman-teman, coba kita cek setiap hati kita. Kita benar-benar cek. Sebenarnya kita itu udah berdosa banget, teman. Utang kita banyak banget. Menyadari bahwa setiap hari kita punya kemungkinan untuk menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan menolak, teman-teman? Enggak. Apakah Tuhan itu berhenti untuk tidak memaafkan teman-teman, tidak mengampuni teman-teman? Tidak. Karena belas kasihan Tuhan selalu cukup buat setiap kita. Oke? Yang kita lakukan hari ini kan mengusahakan supaya setiap hidup kita hari ini bersungguh-sungguh untuk menghidupi kebenaran firman. Betul ya teman-teman? Tapi ingat bahwa setiap kita itu sebenarnya nggak layak untuk terima ya kasihnya Tuhan. Tapi karena kasihnya Tuhan itu adalah tidak menuntut. Oke? Tapi kasihnya Tuhan itulah giving. Aku memberi. Nah, makanya kenapa pengampunan yang Tuhan kasih, belas kasihan Tuhan kasih itu adalah pemberian. Selalu memberi. Dia bukannya dapetin. Tuhan gak pernah bilang gini, karena gue sudah mengampuni lu harus bayar itu dong, ya kan? Jasa gue udah mengampuni. Jasa gue udah mati buat lu. Enggak. Justru Tuhan mati supaya kita pulih. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan kita dengan Tuhan tuh balik. Kayak gitu kan. Dan hari ini pengampunan Tuhan itu membuat setiap kita di tempat ini
akhirnya bisa berjumpa dan memiliki hubungan dengan Tuhan dan merasakan kasih. Hari ini teman-teman yang gak pernah merasa diterima, hari ini kau mengalami penerimaan. Hari ini teman-teman yang terbelenggu oleh luka teman-teman, hari ini Tuhan bisa bebaskan karena ada kasih Tuhan buat teman-teman. Ada pengampunan yang Tuhan kasih buat setiap kita di tempat ini. Oke? Jadi hari ini teman-teman, kita perlu benar-benar menyadari secara real bahwa memang sebenarnya kita tuh dosanya banyak gitu loh. Oke? Kesalahan kita banyak. Tetapi Tuhan gak pernah nuntut itu. Belas kasihan Tuhan selalu cukup buat setiap kita, teman-teman. Dan dia mau mengampuni kita. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi ini. Oke, kita lanjut ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ayat 8, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah teman-teman, kita renungkan lagi. Ya, kita ini hamba yang kayak gimana? Hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur, atau kita hamba yang kurang ajar, teman-teman, ya, yang nggak tahu berterima kasih, yang kurang ajar, yang bukannya hari ini kita belajar juga mengampuni. Dosa kita itu nggak ada yang bisa diampuni loh. Dosa kita itu nggak layak, nggak ada satupun yang kita lakukan tuh bisa menggantikan utang kita yang besar. Tapi kita digantikan oleh cuman satu pribadi yang memberikan, cuma-cuma. Dan hari ini teman kita atau saudara kita, sahabat kita, mungkin dia masih manusia, teman-teman. Ya. Dan dia tidak memenuhi ekspektasimu. Dan mungkin melukai hidupmu. Ya, gua bukan berarti gini, kita nggak boleh terluka. Ya. Itu selalu akan ada. Bentrokan itu selalu ada. Ya. Kalau kamu udah tadi dengerin juga ya, minggu lalu dari Kak Epen, jelas ujian mengasihi. Itu kan selalu ada. Ujian mengasihi itu kan selalu ada. Tetapi hari ini, pertanyaannya adalah gini loh. Apakah setiap kita di tempat ini mau nggak sih kita belajar untuk apa? Mengampuni, teman-teman. Kita nggak mempertahankan lukanya kita. Iblis punya ide adalah supaya kita mempertahankan lukanya kita, supaya setiap kita itu tidak dibebaskan, melainkan kita terperangkap dengan lukanya kita. Tetapi Tuhan mengajarkan gini, ayo belajar mengasihi, saling memberi, terus saling mengasihi, saling mengampuni. Kenapa? Supaya kita tuh tidak terbelenggu dengan lukanya, teman-teman. Dan supaya setiap kita hari ini bisa hidup dalam damai sejahtera dan hidup dipenuhi dengan berkat. Karena sampai hari ini, kenapa sih setiap kita kadang-kadang mungkin tidak bisa damai sejahtera? Karena jangan-jangan kita terlalu mempertahankan lukanya kita. Dan itu yang membuat kita tuh sulit mengampuni, teman-teman. Dan hari ini gue mau mengajak setiap teman-teman, yuk kita belajar untuk mengampuni. Enggak lagi memegang egonya kita. Enggak memegang lukanya kita. Belajar untuk menyerahkan egonya kita, lukanya kita kepada Tuhan. Maaf ya teman-teman, kita tidak bisa mengampuni orang kalau kita tidak menggunakan kekuatannya Tuhan. Maksudnya apa sih? Nah, kita di ayat yang terakhir. Itu ada di Matius 11 ayat 28-30. Oke, saya bacakan buat teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke? Jadi gini, yuk semua yang berbeban berat, ya, datang sama Tuhan. Oke?
Karena apa? Karena Tuhan itu adalah kasih dan sumber itu. Oke, dia sumber kasih karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika kita datang sama dia, ada lemah lembut dan ada rendah hati. Dan jiwa kita mendapatkan ketenangan, teman-teman. Bukankah semua orang mencari hal ini? Jiwanya mendapatkan ketenangan, hatinya dilegakan. Bukannya semua orang mau dapatkan hal seperti ini. Ya kan? Buat gue pribadi, setiap kita mau dengan hal yang seperti ini. Nah oke, jadi teman-teman hari ini, gue mau bilang sama teman-teman hari ini, yuk kita belajar menyerahkan ya hati kita, luka kita sama Tuhan. Jadi ada 3 hal hari ini teman-teman kita belajar. Pertama adalah, untuk kita bisa mengampuni, kita menyadari dulu bahwa kita sudah diampuni. Dosa kita terlalu besar, tapi kita sudah diampuni. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan yang nyata. Sehingga kita merasakan dikasihi oleh Tuhan. Itu dulu. Kita menyadari kalau kita dikasihi sama Tuhan dan diampuni. Dan yang kedua adalah apa? Untuk mengampuni orang terdekat dengan kita itu emang gak mudah. Ya teman-teman. Ya kayak gue aja. Mungkin gue sudah melakukan banyak hal. Udah ada tenaga, pikiran, fokus ya. Bahkan dulu juga gue udah kasih dengan uang juga. Dulu kan masih masanya sekolah tuh jajan terbatas. Uang itu kan kasih makanan aja tuh berat ya hitungannya ya. Tapi gue akan lakukan itu karena apa? Sebuah hubungan. Tapi ya itu gue mengalami, gue dihempaskan begitu aja. Gampang gak? Nggak gampang teman-teman. Bahkan buat gue pribadi aja mungkin bukan mungkin ya. Di saat itu memang gue mau ngucapin ulang tahun aja kayaknya Tuhan aku males banget. Tapi gue inget banget di saat itu Tuhan ngomong sama gue. Ketika gue berdoa sama Tuhan ngomong gini, mau gak kamu belajar mengasihi teman kamu itu, sahabat kamu itu yang udah buang kamu? Nah, disitulah gue datang sama Tuhan. Ini yang dimaksudkan kita tuh menggunakan kekuatan Tuhan. Jadi tadi pertama kita menyadari. Yang kedua adalah apa? Kita datang sama Tuhan. Ya, ini menggunakan kekuatan Tuhan. Tuhan, gue ngomong gini doang. Tuhan, saya gak mampu. Saya gak bisa. Saya kecewa banget Tuhan. Saya luka banget Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, saya mau berdoa. Saya minta belas kasihnya Tuhan. Dan inilah sebenarnya anak Tuhan harus minta. Bukan minta kekayaan. Bukan minta supaya dipenuhi. Bukan. Untuk memuaskan daging kita. Bukan itu doanya yang sebenarnya anak Tuhan. Tapi anak Tuhan justru berdoa untuk hal ini. Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Untuk saya bisa melakukan kebenaran firman. Jadi yang kedua adalah, kita datang sama Tuhan. Minta Tuhan. Saya minta belas kasihnya Tuhan. Supaya saya bisa mengampuni. Dan yang ketiga apa? Praktek teman-teman. Serahkan. Lihat muka dia. Mungkin masih enek. Tapi gak apa-apa. Doa lagi sama Tuhan. Tuhan, ada belas kasihan. Habis itu apa? Pakai tindakan teman-teman. Doa, iman tanpa tindakan mati. Tindakan. Coba. Kalau gue waktu itu adalah pas dia ulang tahun, gue tetap ucapin dia ulang tahun. Dan hasil apa? Gue hidup dengan damai sejahtera. Dan gue bukan ngomongin tentang flexing diri gue ya. Tapi bukan. Tapi gue mau share sama teman-teman. Bahwa hidup dalam pengampunan, hidup di dalam kasih, itu enak teman-teman. Karena tadi di ayat Matius jelas, di dalam Tuhan ada lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Teman-teman akan hidup dalam berkatnya Tuhan, penuntunannya Tuhan. Dan Tuhan mau itu. Tuhan gak mau teman-teman tuh dibelenggu dengan luka teman-teman. Oke? So itu aja ya teman-teman yang mau gue ingin bagi sama teman-teman. Dan hari ini yuk kita mau berdoa sama Tuhan. Ya, kiralah Bapak syikir. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapak. Biarlah Bapak hari ini setiap kami mendengar firman Tuhan ini Tuhan, kasih-Mu selalu nyata buat hidupnya kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapak, biarlah Bapak apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, proses itu kami percaya itu yang mendewasakan kami. Dan Bapak hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk hidup dalam kasih Tuhan. Dan hari ini gue mau berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin hari ini hatinya lagi terluka. Boleh taruh tanganmu di dadamu. Hari ini gue mau berdoa buat teman-teman. Bapak, hari ini Engkau yang melihat setiap tangan Tuhan di dadanya mereka yang mungkin lagi mengalami luka Tuhan, dari orang terdekat, mungkin dari keluarganya, dari sahabatnya, dari mungkin komunitasnya di komsel ataupun di gereja Tuhan. Banyak hal-hal mungkin yang mengecewakan mereka Tuhan, yang membuat mereka terluka. Bapak, hari ini aku mau berdoa Bapak, biarlah Engkau kasihnya tuh menyentuh dia Tuhan, sehingga kasihnya Engkau itu selalu membuat dia Tuhan bisa terbebas Tuhan dari belenggu lukanya dia. Mampukan dia Tuhan untuk bisa merilis Tuhan, untuk bisa menyerahkan kekhawatirannya dia, lukanya dia Tuhan kepada Engkau Tuhan, supaya dia bisa hidup di dalam kasihnya Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, dan aku mau percaya ya kasihnya Tuhan yang selalu memimpin kehidupannya dia. Dan Bapa,
Biarlah Bapa, setiap kami hari ini dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan, kami mau praktek sama-sama Tuhan untuk hidup saling mengampuni Tuhan. Untuk mengampuni orang lain bukan karena tuntutan, tapi mengampuni karena kasih Tuhan. Even dia nggak berubah, even dia tetap sama, tapi kami memiliki sikap hati yang berbeda, yaitu tetap mengasihi dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. See you teman-teman, bye. Haleluya. Gue percaya teman-teman firman Tuhan yang kita dengar tadi akan memberkati kita. Dan buat kita bukan cuma menjadi simpan aja, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan gue percaya ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh ngalamin ibadah Tuhan. Kami boleh ngalamin kuasa persekutuan dengan Kau Tuhan. Hari ini kami mau angkat kami di hadapan Kau Tuhan. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.